Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya, Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Kita masih melanjutkan seri Pillars of Faith atau pilar-pilar iman kita, dan topik yang kita soroti pada kesempatan ini adalah pelayanan Kristus di Bait Suci Sorgawi. Apakah benar ada bait suci di sorga? Dan apa yang sementara Yesus lakukan di sana? Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apa keuntungannya apabila Yesus sementara melayani di bait suci surgawi bagi setiap orang percaya? Kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah yang berhubungan erat dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan oleh karena itu saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung bersama dengan kami, atau saudara yang menyaksikan program ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif, pikiran saudara, pertanyaan saudara, sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Douglas Parral, Magister Teologi, telah menikah dengan Ibu Marlene Oli, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, yaitu Monica, Fabio, dan Moren. Hamba Tuhan menamatkan pendidikan S1 pada tahun 2000 dari Universitas Kelabat, dan pada tahun 2022 dari universitas yang sama, menamatkan pendidikan Magister Teologi. Telah melayani selama 22 tahun dalam berbagai kapasitas, dan sekarang ini dipercayakan sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan, Direktur Pelayanan Pemuda, Kesehatan, dan Adventist Possibility Ministry untuk daerah misi Luwu, Tanah Toraja. Dengan pengalaman hamba Tuhan dan latar belakang pendidikannya, ini akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita akan mempelajari topik yang sangat penting ini. Mari kita sapa narasumber kita. Halo Pendeta Parral, apa kabar? Kabar baik, Pendeta Taliwongso. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta. Senang sekali boleh kembali bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Pendeta boleh meluangkan waktu untuk melayani bersama dengan kami di Cornelius Media. Sahabat-sahabat sekalian di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Douglas Parral, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Kita akan berdoa sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Bapa di sorga, Allah Tuhan kami, terpujilah Engkau oleh karena kasih setiamu. Terima kasih oleh karena sekali lagi kami boleh mempelajari firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini bersama dengan hamba Tuhan, Pendeta Douglas Parral, kami akan mempelajari tentang pelayanan Yesus di Bait Suci Sorgawi. Tolonglah kami, teristimewa hamba-Mu yang akan menuntun dalam diskusi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sahabat-sahabat sekalian, kami ajak Anda untuk membaca firman Tuhan bersama dengan kami. Ayat Alkitab yang merupakan landasan diskusi kita diambil dari Ibrani pasal 8 ayatnya yang pertama. Ibrani pasal 8 ayat 1 mengatakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Demikianlah pembacaan ayat kitab suci yang merupakan landasan diskusi kita. Dan mari kita masuk menggali lebih dalam bersama dengan narasumber kita Pendeta Douglas Parral. Baik Pendeta, kita sekarang sementara membahas tentang pelayanan Yesus di Bait Suci Sorgawi. Nah, pertanyaan yang paling pertama, yaitu pertanyaan pendahuluan, benarkah ada bait suci di sorga? Apakah ada dasar Alkitabiahnya? Lalu kemudian
bagaimana kira-kira hubungannya bait suci di sorga itu dengan bait suci yang kita ketahui di bumi ini? Bagaimana menurut pandangan pendeta? Terima kasih, Pendeta Taliwongso. Benarkah ada bait suci di sorga? Ya. Jawabannya benar, ada bait suci di sorga. Kitab Ibrani 8 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa bait suci ini adalah kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bahkan dalam perjanjian lama, Mazmur 11 ayat 4, Mika pasalnya yang pertama ayat 2 dan 3, lalu perjanjian baru juga kita bisa temukan dalam Wahyu 15 ayat 5 dan Wahyu 11 ayat 19, menyatakan bahwa ada bait suci di sorga. Bahkan Wahyu pasal 1 ayat 12, Wahyu 8 ayat 3, dan Wahyu 11 ayat 19 memperlihatkan bahwa peralatan yang digunakan pada bait suci di dunia terdapat juga dalam bait suci di sorga. Mengapa demikian? Sebab bait suci di dunia yang didirikan oleh Musa atas petunjuk Tuhan dibuat berdasarkan contoh kemah suci yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita bisa baca itu dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Kedua kata tapnit yang digunakan dalam ayat ini, yang diartikan construction atau bangunan, pattern atau pola, figure atau menyerupai atau berbentuk, menyatakan dengan tegas bahwa kata ini merujuk kepada bait suci di bumi yang adalah gambaran dari yang ada di sorga. Dan kebenaran ini dikuatkan oleh Ibrani 9 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan kata Yunani untuk gambaran di sini adalah antitupos. Menurut Loanida Lexicon, di sana dikatakan bahwa antitupos ini memberikan pengertian bahwa adanya keterkaitan atau hubungan, kemiripan dalam bentuk dan karakter atau dalam bentuk dan struktur dengan sesuatu yang lain, baik sebagai antisipasi untuk kenyataan selanjutnya atau kegenapan dari sebuah lambang. Sehingga ketika ditanya apakah benar ada bait suci di sorga, maka berdasarkan ayat-ayat ini saya yakin bahwa ada bait suci di sorga. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Kesimpulannya adalah ada bait suci di sorga, lalu kemudian hubungannya dengan bait suci di bumi. Bait suci di bumi adalah sebenarnya bayangan dari apa yang ada di sorga. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang inti pekabaran dari bait suci. Mengapa kalau kita belajar pelajaran tentang bait suci ada macam-macam perkakas? Ini sebenarnya pekabaran apa? Apa maknanya dari elemen-elemen ini sebenarnya? Baik, terima kasih. Ketika kita belajar tentang bait suci yang didirikan oleh Musa atas petunjuk Tuhan, maka inti pekabaran dari bait suci ini adalah keselamatan manusia yang dikerjakan Yesus, dan melalui perlengkapan-perlengkapan, upacara dan pelayanan keimamatan di bait suci menggambarkan sebuah tindakan maksimal dan terukur yang dibuat Allah untuk melaksanakan proses penyelamatan. Itu semua karena cintanya yang besar dan kekal bagi manusia. Dan kalau kita melihat struktur dari bait suci yang dibangun oleh Musa atas perintah Tuhan, maka paling tidak ada 3 bagian utama dari bait suci ini. Yang pertama adalah pelataran atau halaman luar. Di sana ada 2 perabot. Yang pertama adalah mezbah kurban bakaran, dan yang kedua adalah bejana pembasuhan. Kemudian bagian yang kedua adalah tempat yang kudus. Di dalam tempat yang kudus ini ada 3 perabot, yaitu kandil atau 7 kaki dian, kemudian meja roti sajian, dan mezbah ukupan.
Dan di bagian paling dalam adalah yang disebut dengan tempat Maha Kudus. Di sana ada tabut perjanjian. Dan sekali lagi, semua perabotan-perabotan ini, mulai dari pelataran sampai kepada bagian dalam tempat Maha Kudus, di sana ada tabut perjanjian, semuanya melambangkan pelayanan Tuhan untuk proses penyelamatan yang Tuhan lakukan bagi manusia. Demikian. Baik, terima kasih pendeta. Jadi pekabaran adalah tentang rencana keselamatan, pekerjaan penyelamatan yang dilakukan Tuhan untuk kita manusia. Baik, kalau bicara tentang bait suci, kita mengenal ada berbagai jenis kurban ya. Nah, sebenarnya apa makna kurban yang dipersembahkan ini di dalam konteks bait suci sebenarnya? Baik, setiap korban yang dipersembahkan di bait suci melambangkan kematian Yesus demi pengampunan manusia yang berdosa. Mengapa demikian? Kalau kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 2, di sana firman Tuhan mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka berdasarkan ayat ini, maka kita bisa melihat paling tidak ada 3 makna dari kurban yang dipersembahkan di dalam bait suci. Yang pertama adalah korban yang dipersembahkan dalam bait suci itu melambangkan penghakiman Allah atas dosa. Dalam Roma 6 ayat 23 dengan jelas firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Saat kurban itu dipersembahkan di bait suci, ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar memegang teguh prinsip untuk memenuhi semua tuntutan yang diberikan oleh hukum. Ketika seseorang berbuat dosa, maka hukum menuntut adanya kematian. Nah, itulah sebabnya lewat kurban yang dipersembahkan dalam bait suci, penghakiman Allah atas dosa itu benar-benar nyata. Yang kedua adalah kematian Kristus sebagai pengganti. Kalau kita lihat Yesaya 53:6, di sana firman Tuhan mengatakan kita sesat seperti domba, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya, kepada Yesus, kejahatan kita sekalian. Sehingga sekalipun hukum menuntut kita manusia yang berdosa ini harus mati, tetapi oleh karena cinta Allah yang sangat besar, maka Ia memberikan kepada kita korban pengganti. Masih ingat peristiwa ketika Abraham dan anaknya Ishak di atas Gunung Moria. Saat Tuhan meminta agar Abraham mempersembahkan anak. Sesaat sebelum Abraham kemudian menyembelih Ishak anaknya, tiba-tiba ada suara yang berseru, ada korban pengganti yang disiapkan oleh Tuhan. Dan ini nampak dalam makna kurban yang dipersembahkan di dalam bait suci. Yang ketiga adalah Allah menyediakan korban pendamaian. Roma 3:24 mengatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena ini. Dengan siapa kita didamaikan? Kita didamaikan dengan Tuhan. Akibat dosa, maka hubungan antara manusia dan Tuhan terpisah. Itulah sebabnya perlu ada korban pendamaian. Dan itu nampak dari korban yang dipersembahkan di bait suci. Demikian pendeta. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa. Kita sudah mendengarkan tadi informasi pendahuluan, dan biarlah kiranya ini akan semakin mempersiapkan kita ketika kita akan masuk lebih dalam, menggali lebih dalam tentang makna pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan beberapa informasi pendahuluan sehubungan dengan pelayanan Kristus di dalam bait suci surgawi. Mari kita lanjutkan bersama dengan narasumber kita, Pendeta Douglas Parral.
Baik pendeta, pelayanan di bait suci dilaksanakan oleh seorang yang disebut imam. Nah ini pertanyaannya, mengapa perlu imam? Lalu kemudian bagaimana imam ini berfungsi di dalam ritual bait suci ini? Disilakan. Baik, terima kasih pendeta. Pengantaran seorang imam, mengapa itu penting? Sebab hal itu menyatakan betapa seriusnya dosa. Dan telah terjadi kerenggangan atau keterpisahan antara Tuhan yang tidak berdosa dengan makhluk yang penuh dosa. Sehingga peran imam ini sangat penting. Sehingga fungsi imam adalah pengantara antara manusia dan Allah. Imam menjadi pembicara manusia kepada Allah. Dan dalam melaksanakan pekerjaan pengantaran ini, seorang imam Allah sebenarnya sedang berfungsi sebagai bayangan Yesus Kristus, pengantara manusia kepada Allah, penebus yang dijanjikan itu. Nah, berdasarkan fungsi ini, maka para imam menjalankan berbagai ritual pelayanan di bait suci. Apakah itu pelayanan harian atau pelayanan hari pendamaian. Demikian. Baik, terima kasih pendeta. Nah, setelah imam melayani, lalu kemudian apa yang dihasilkan setelah ritual pelayanan di bait suci ini selesai? Lalu kemudian pertanyaannya, apa maknanya kalau pelayanan di bait suci sorgawi itu juga sudah selesai? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih. Apa yang dihasilkan setelah ritual pelayanan di bait suci duniawi selesai? Tentunya yang dihasilkan adalah pembenaran dan penyucian bagi setiap individu yang dijamin oleh janji kedatangan kurban pengganti atau kurban yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Demikian pula saat bait suci telah dibersihkan, setelah 1 tahun lamanya menampung dosa-dosa bangsa, maka hal itu juga sedang membayangkan tindakan akhir dari jasa Kristus untuk membuang kehadiran dosa untuk selama-lamanya, serta menyempurnakan rekonsiliasi yang lengkap dari alam semesta ke dalam satu keselamatan, keselarasan dengan pemerintahan Allah. Yang berikutnya adalah proses penghakiman pemeriksaan pra-advent selesai tentunya. Saat kita kemudian bertanya apa maknanya jika pelayanan di bait suci surgawi, maka tentu jawabannya adalah proses penghakiman pemeriksaan pra-advent selesai. Dan selanjutnya adalah Yesus akan datang untuk menjemput umatnya yang setia. Dan dimulailah tahapan yang berikutnya, itulah penghakiman 1000 tahun atau milenium dan penghakiman eksekusi di akhir masa 1000 tahun yang kita kemudian kenal dengan istilah neraka. Dan akhirnya umat-umat Tuhan yang setia akan hidup untuk selama-lamanya tanpa dosa. Demikian. Baik, jadi luar biasa lah dampak daripada selesainya pelayanan Yesus di bait suci, dunia akan dikembalikan pada bentuknya sebelum masuknya dosa akan dimurnikan dan dosa akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Nah, pendeta, kita masih mau bertanya lagi tentang ritual di bait suci. Tetapi kali ini kita berfokus kepada perayaan tahunan atau yang disebut dengan Hari Grafirat, Yom Kippur. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hari raya ini istimewa? Apa yang terjadi pada hari ini? Lalu kemudian bagaimana maknanya bagi orang Israel di zaman itu dan juga bagi kita orang Israel modern di zaman sekarang ini? Kira-kira bagaimana pendeta melihat pertanyaan tentang Hari Grafirat ini? Iya, terima kasih. Mengapa hari Grafirat atau Yom Kippur ini istimewa bagi bangsa Israel pada waktu itu? Sebab upacara ini hanya dirayakan 1 tahun sekali, tepatnya pada tanggal 10 bulan ke-7 atau bulan Tisri. Pelayanan dilakukan oleh imam besar di tempat yang maha kudus. Hari ini adalah hari yang menentukan hidup dan mati
bagi imam itu sendiri dan bagi bangsa Israel. Upacara ini adalah saat membersihkan bait suci yang telah menanggung dosa-dosa setiap individu. Bagi bangsa Israel yang mereka telah akui setiap hari sepanjang tahun itu. Pada hari itu, semua urusan pribadi dikesampingkan dan segenap bangsa Israel harus merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka harus berdoa, berpuasa, dan memeriksa diri masing-masing. Dan apabila upacara telah selesai, maka pada malam hari sesudah hari pendamaian lewat, maka mereka akan menyatakan syukur mereka dengan bersukaria dan berpesta. Nah, apakah yang terjadi pada hari itu? Penjelasan singkat tentang ritualnya adalah sebagai berikut. Yang melayani adalah seorang imam besar. Pada hari pendamaian, maka hari itu akan dibuka dengan upacara harian. Karena kalau kita baca kitab imamat, kita akan dapati di sana bahwa dalam pelayanan bait suci ada dua jenis upacara, yaitu upacara harian dan upacara tahunan. Jadi ketika hari pendamaian tiba, maka hari itu dibuka dengan tetap upacara harian. Setelah itu, imam akan mengambil seekor lembu jantan untuk disembelih dan dikorbankan sebagai korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran bagi dirinya dan bagi para imam lainnya yang membantu. Dan setelah itu, imam akan membawa perbaraan. Imam akan mengambil perbaraan, lalu kemudian menaruh ukupan dan menuju ke tempat yang maha kudus sebagai pusat dari ritual ini. Dan di tempat itu perbaraan dibakar sehingga asap memenuhi seluruh ruangan tempat yang maha kudus. Kemudian imam akan keluar dan mengambil darah dari lembu jantan dan domba jantan yang tadi telah dikorbankan, lalu kemudian dipercikan ke atas dan ke depan tutup pendamaian. Setelah itu imam besar akan keluar dan menuju ke gerbang timur dan kemudian membuang undi terhadap 2 ekor kambing yang telah disediakan bagi upacara tersebut. Kambing yang kena undi untuk Tuhan kemudian disembelih dan darahnya dipercik ke tutup pendamaian. Selanjutnya darah itu dioleskan ke mezbah ukupan yang ada di tempat yang kudus, lalu kemudian ke mezbah korban bakaran yang ada di pelataran. Dengan mengoleskan darah pada kedua mezbah ini, imam besar telah mengadakan pendamaian bagi bait suci, bagi bangsa Israel, sehingga kedua pihak telah dibersihkan dan dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya, imam akan menumpangkan tangan ke atas kambing Asasel, kambing yang melambangkan setan, untuk mengalihkan seluruh dosa yang telah disimpan di bait suci selama 1 tahun dialihkan kepadanya. Selanjutnya kambing itu akan dibawa ke tempat yang tidak diketahui, berada di padang, tempat yang jauh dari perkemahan. Nah, pertanyaannya yang berikut adalah apa makna bagi umat Israel zaman dahulu dan bagi Israel modern zaman akhir? Bagi saya, maknanya tetap sama, walaupun konteksnya berbeda. Bagi bangsa Israel, seluruh pelayanan yang dilakukan di Ka'bah adalah simbol. Berbeda dengan kita saat ini. Kalau dulu, kurbannya dan imamnya adalah simbol. Tetapi kita saat ini, Yesus telah mati sebagai korban pengganti dan sedang menjalankan tugasnya sebagai imam besar. Sehingga hari pendamaian adalah saat penting dan menentukan bagi mereka dan bagi kita. Hari itu adalah saat untuk memeriksa diri sebagaimana kita saat ini. Waktu bagi kita untuk bangun dari tidur, untuk tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, sebab keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa, ini sangat menolong kita untuk melihat makna dari
upacara tahunan yaitu Hari Grafirat. Terima kasih pendeta sudah menjelaskan sejauh ini dan kita masih akan kembali pada segmen selanjutnya. Kali ini kita akan melihat dan menggali makna dari pelayanan Kristus di Bait Suci dari perspektif nubuatan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIK, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami, kita sementara membahas tentang pelayanan Kristus di Bait Suci Sorgawi bersama dengan narasumber kita, Pendeta Douglas Paral. Baik Pendeta, bagi Gereja Masehi Advent Hari ke-7 secara khusus, melihat Bait Suci ini bukan hanya sekedar dari perspektif simbol-simbol yang sudah Pendeta jelaskan tadi, tetapi kita juga menempatkan ini dalam perspektif nubuatan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa demikian? Mengapa kita melihat Bait Suci bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga ada makna nubuatan di sana? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan itu dengan mengawalinya dengan kebenaran seperti ini, bahwa seluruh pelayanan yang ada di dalam Bait Suci itu terhubung dengan misi penyelamatan jiwa, misi Allah untuk menyelamatkan manusia, dan itu semua tergambar pada pelayanan di Bait Suci. Dan Dia yang merupakan Sang Pencipta, yang menjelma menjadi manusia, yang diberi nama Yesus atas petunjuk malaikat, memiliki peran sentral dalam misi Allah ini. Yesus berperan sebagai korban pengganti, sebagai korban pendamaian, sekaligus sebagai imam, sebagai pengantara. Dan peran itu tergambar dengan jelas dalam pelayanan keimamatan di Bait Suci. Itulah sebabnya setan berusaha untuk menggagalkan hal itu dengan cara memudarkan keimamatan Kristus, dengan cara memunculkan agennya yang disebut sebagai tanduk kecil, yang kita boleh lihat di dalam kitab Daniel 8, Daniel 9. Dan apa yang dilakukannya? Mari kita lihat Daniel 8 ayat 9 sampai ayat 12. Di sana firman Tuhan mengatakan demikian. Daniel 8 ayat 9 sampai 12. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Demikian firman Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh tanduk kecil ini di dalam memudarkan keimamatan Kristus. Hal itu dilakukannya di antara penabisan pelayanan keimamatan Kristus sebagai imam besar yang terjadi sesudah kebangkitan dan Yesus kembali ke surga, dan pelayanannya di tempat Maha Kudus di Bait Suci surga. Kalau kita mempelajari kitab Daniel 8, Daniel 9, dihubungkan dengan prinsip-prinsip nubuatan, maka kita akan mendapatkan satu jangka waktu di sana, yaitu 1260 tahun usaha tanduk kecil ini untuk berusaha memudarkan
keimamatan Kristus. Pertanyaan penting dari hal ini adalah, kalau begitu siapa tanduk kecil? Ada yang menyatakan bahwa itu adalah Antiochus Epiphanes, raja Syria yang pernah memerintah untuk jangka waktu yang pendek di Palestina pada abad kedua sebelum Masehi. Namun, pendapat itu tidaklah benar. Sebab kitab Daniel dengan tegas menyatakan bahwa tanduk kecil itu muncul dari kerajaan Roma yang mengalahkan kerajaan Yunani yang dilambangkan dengan kambing jantan. Kalau kita lihat di dalam Daniel 8. Dan ketika kita membaca kitab Daniel pasal 8, kita bisa paralelkan itu dengan kitab Daniel pasalnya yang ke-7. Dan kita akan temukan di sana bagaimana kerajaan demi kerajaan silih berganti saling mengalahkan. Sampai kepada kerajaan yang mengalahkan kerajaan Yunani yang dilambangkan dengan kambing jantan. Dan dari kerajaan ini, baik kuasa negara maupun agama bertindak seperti yang dikatakan di dalam Daniel 8 ayat 9 sampai 12. Kerajaan ini yang menggantikan kerajaan Yunani yang daripadanya muncul tanduk kecil, kerajaan ini akan meluaskan kerajaannya ke arah selatan, seperti yang kita baca ayat tadi. Itu melambangkan kemampuannya mengalahkan Mesir, ke arah timur, ke arah Makedonia dan Asia Kecil, lalu ke arah tanah permai yang melambangkan Palestina, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat 9 Daniel pasal 8. Kemudian kekuasaan ini juga akan menentang panglima tentara langit dan umatnya. Tentara langit di dalam konteks ayat ini tidak lain dari Yesus sendiri. Kerajaan ini melawan Yesus dan merobohkan bait suci di Yerusalem. Lalu kemudian kekuatan ini menciptakan pengampunan yang tadinya didasarkan pada kasih karunia Yesus melalui pelayanan di bait suci, menjadi pengampunan melalui pengantaran manusia. Dan kuasa kemurtadan ini berjalan dengan sukses karena kebenaran dihempaskan ke bumi dan apa yang dibuatnya berhasil sesuai dengan Daniel 8 ayat 12. Tetapi kalau kita lihat ayat 13, pertanyaan kemudian muncul, sampai berapa lama hal ini akan terjadi? Maka jawabannya di ayat 14, sampai lewat 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun di dalam konsep nubuatan Alkitab, perhitungan nubuatan Alkitab. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang sebenarnya. Inilah hari pendamaian dalam pelayanan di bait suci. Dalam perhitungan nubuatan, maka dimulainya pemulihan tempat yang kudus itu adalah tahun 1844. Itu adalah hari pendamaian atau waktu penghakiman di sorga dimulai. Demikian. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi berdasarkan inilah di mana setan melalui agen-agennya pada akhir zaman mencoba untuk mengaburkan tugas pelayanan Kristus di bait suci surgawi, dan oleh karena itu kita melihat bahwa bait suci bukan hanya sebuah simbol, tetapi juga ada makna nubuatan yang berhubungan tentang memulihkan hubungan kekuatan atau pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Jadi dengan demikian di Daniel 8 dan Daniel 9 ini ada dua kekuatan yang memudarkan keimamatan Kristus. Lalu kemudian Daniel 8:9 juga menjelaskan tentang pertentangan sebenarnya yang besar antara Kristus dan setan. Pertanyaan saya adalah, melalui pelajaran bait suci, apa hasil akhir dari pertentangan yang besar antara Kristus dan setan ini? Iya, Pendeta. Ini hal yang sangat luar biasa. Sebab paling tidak kita bisa melihat dua hal. Hasil akhir dari pertentangan antara Kristus dan setan, yang tentunya pada akhirnya yang dimenangkan adalah Kristus. Ya. Yang pertama adalah tabiat Allah dipertahankan. Mengapa hasil akhirnya adalah tabiat Allah dipertahankan? Sebab setan melalui tanduk kecil berusaha menghancurkan pemerintahan dan eksistensi Allah. Namun pada pelayanan Kristus di bait suci surgawi, nasib akhir setan dan agen-agennya, dalam hal ini tanduk kecil, telah diputuskan untuk memperoleh hukuman. Dan melalui terang salib,
saat kita melihat peristiwa ini melalui terang salib, yang tidak lain adalah demonstrasi terbesar dari kasih Allah, maka semua makhluk dalam semesta alam ini akan memahami dan sependapat bahwa Allah itu benar. Yang kedua, ia tidak bertanggung jawab atas masalah dosa. Yang ketiga, tabiatnya akan muncul tanpa dapat dibantah. Dan yang keempat, pemerintahannya yang berlandaskan kasih akan dikukuhkan atau diteguhkan. Yang kedua, hasil akhir dari pertentangan besar antara Kristus dan setan adalah umat Allah dipertahankan. Dalam konteks ini, nama baik umatnya akan dipulihkan setelah mengalami perjuangan panjang, peperangan iman, perjuangan iman. Ada begitu banyak hinaan, ada penganiayaan, karena iman kita kepada Yesus, dan untuk itu Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan difitnahkan segala yang jahat. Dan pada saat ini umat Allah akan melihat dan menikmati kebenaran dari janji Yesus. Di dalam Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Demikian. Baik, terima kasih pendeta. Jadi inilah hasil akhir yang sangat luar biasa. Pada akhirnya kemenangan Kristus, tabiat Allah akan dibela. Dan kita tiba kepada bagian aplikasi dari semua yang sudah kita diskusikan tadi, padat secara teologi, tetapi sekarang mari kita lihat apa kira-kira keuntungan bagi saya. Kalau Kristus saat ini sebagai imam besar di bait suci surgawi, apa keuntungannya bagi saya dan bagaimana itu mempengaruhi cara saya hidup pada hari ini? Dan saya pikir ini adalah pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan bersama. Jika Kristus saat ini sebagai imam besar di bait suci surgawi, apa keuntungannya bagi saya dan bagaimana saya harus hidup sekarang ini? Maka jawaban refleksi bagi saya secara pribadi yang saya ingin bagikan adalah bahwa saya memiliki jaminan kepastian memperoleh keselamatan. Mengapa? Sebab Dia yang telah menjadi korban pengganti bagi saya, yang oleh bilur-bilurnya saya sembuh, sekarang telah menjadi imam yang melayani di sorga demi kepentingan saya, yang menjadi pembela saya. Ia adalah imam besar yang telah merasakan kelemahan-kelemahan manusia dan menang. Ia ada untukku, untuk membela dan menjadikanku pemenang, seperti Dia adalah pemenang. Dan berdasarkan kebenaran ini, bagaimana saya harus hidup sekarang ini? Saya yakin, walaupun kita sedang hidup pada saat yang menentukan, di mana proses penghakiman pra-advent sedang terjadi di sorga, di mana kita semua sedang menunggu hasil dari peristiwa yang luar biasa ini. Saat kita menunggu, saat kita menanti, kita harus memeriksa diri kita, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Tetapi walaupun demikian, saya tidak perlu takut atau gentar. Sebaliknya, saya akan datang menghampiri tahta kasih karunia setiap saat agar memperoleh rahmat dan menemukan kasih karunia yang akan menguatkan dan membuat imanku terus bertumbuh. Sebab bukankah itulah yang Yesus sebagai korban pengganti dan imam besar yang berdiri berada di pihak kita tawarkan bagi kita semua. Saya tidak akan takut dan gentar, sebab saya tahu imam besarku ada untuk. Demikian, pendeta. Amin. Terima kasih pendeta. Dan sungguh sangat menarik diskusi kita. Namun kita sudah tiba di penghujung daripada diskusi Alkitab ini. Dan sebagai rangkuman atau closing statement dari apa yang sudah kita bicarakan sejauh ini, kami berikan kesempatan ini kepada narasumber kita, Pendeta Douglas Paral. Yesus telah melakukan bagian. Bahkan bukan hanya Yesus secara pribadi, tetapi seluruh oknum Allah telah melakukan bagian mereka secara maksimal dan tetap bekerja sampai hari ini untuk memastikan keselamatan kita.
Itu semua dilakukan oleh karena cinta Tuhan yang sangat besar bagi kita. Sehingga apa yang kita harus lakukan sekarang? Saya teringat kata Yesus bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Itu berarti bahwa mulai saat ini mari kita ambil keputusan untuk tetap terhubung dengan Yesus setiap hari. Sebab dia adalah sumber harapan kita. Dia adalah kekuatan kita. Bersama dia, kita pasti menjadi pemenang. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Bolehkah Pendeta berdoa untuk diskusi kita dan juga mendoakan sahabat-sahabat di rumah yang sementara belajar bersama-sama dengan kita? Disilakan. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa, sebab kami mengetahui bahwa kami memiliki imam besar yang juga adalah korban pengganti, korban pendamaian bagi kami manusia yang berdosa. Imam besar berada di pihak kami, menjadi pembela kami untuk memastikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya kebenaran ini akan meresap di dalam pikiran kami hari ini dan seterusnya, sehingga kami tidak akan takut, tidak akan gentar menghadapi peristiwa-peristiwa menakutkan yang coba diletakkan oleh kuasa kegelapan di hadapan kami. Sebab kami tahu, kami pasti menjadi pemenang sebagaimana Kristus, imam besar kami, adalah pemenang. Pada kesempatan ini hamba berdoa untuk seluruh sahabat Cornelius Media. Tuhan kiranya berkati bersama dengan seluruh tim pelayanan, sehingga kami semua boleh bersuka cita hanya karena Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik dan membuka mata kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Douglas Parel. Terima kasih sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga dalam pelayanan yang telah ditentukan. Sekali lagi, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus mengikuti program-program dari Cornelius Media, kita bertumbuh bersama ketika kita mencintai, mempelajari firman Tuhan. Kalau Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Dan sahabat-sahabat sekalian, demikianlah perjumpaan kita. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.